illa dhaharat fihil barakah. Gak ono wong sing maca maulid Mbah Kanjeng Nabi di hadapan makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam, beras atau makanan apapun, dibacakan maulid di depannya kecuali tampak keberkahannya. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi dzalikal ma'kul. Dan ketika kamu makan, semua yang tersentuh makanan itu, semua organ yang tersentuh makanan itu, semuanya dapat berkah. Mugi-mugi panjenengan-panjenengan yang datang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengatakan innal ihtifal li maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam madharun min madhahiril mahabbah wa dalilun min dalail ta'alluq bin nabi wattiba'i. Kumpul-kumpul karena memperingatkan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ekspresi, salah satu ekspresi di antara beberapa ekspresi rasa cinta, dan juga membuktikan bahwa ada ta'alluq batiniyah bainana wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah mugi-mugi kados dawuh Habib Saleh kala wau, muga-muga pancen awake dhewe kuwi ana ta'alluqe mbek Kanjeng Nabi. Nek kaya awak-awakan ngeten iki aduh. Masya Allah, yang paling penting pokoknya derek jenengan-jenengan Bib, pokok nanti kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenengan-jenengan kedah nyapa kita, itu anak buah saya itu. Pun ngoten niku mawon Bib, pun mboten usah pun. Alu baitin Nabi, kata Imam Syafi'i, dzari'ati wa hum ilaihi wasilati, wa hum ilaihi wasilati. Alu baitin Nabi dzari'ati, kata Imam Syafi'i. Andalan saya niki Imam Syafi'i ini, apa menemek Syafi'i Tegal niki Imam Syafi'i Imamul Madhab mengatakan alu baitin Nabi dzari'ati wa hum ilaihi wasilati, dan dari beliau-beliaulah kita kemudian bisa membangun hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arju bi an u'taghada biyadil yamini sahifati. Harapan saya dengan membangun alaqah bainana wa baina ali baitin nabi menika wa bainal habaib menika, kemudian sesesat kita, setolol kita, sebejat kita tetap mendapatkan sahifah, yakni catatan amal kita dengan menggunakan tangan kanan kita. Namung ngoten-ngoten niku tok, santai mawon nyapa to wong. Faza kalbun bi hubbi ashabil kahfi, faza kalbun bi hubbi ashabil kahfi wa kaifa ashqa bi hubbi ali baiti Muhammadi. Lawang asu bae nderek ne ashabil kahfi tekan surga, mosok awake dhewe badhe cilaka Bib nderek ne jenengan. Ya kak demo saestu lek niku lho nggih nuwun sewu lho Bib niki saestu niki Bib. Saestu mosok sekelas kaleb, sekelas anjing saja hanya sekedar menempel ashabil kahfi dia bisa ikut selamat, ikut masuk surga. Mosok kita nderek ini jenengan gak selamat Beb. Loh positif nih. Imam Syafi'i adalah salah satu piyantun yang banyak memberikan syair-syair terkait masalah alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah. Hubbukum fardun minallahi anzalah. Wahai para keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kita kepada panjenengan itu tidak usah jenengan kampanyekan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakfikum min azimil fahri annakum man la salata lakum la salatalah, man la salata lakum la salatalah. Sudah cukup kebanggaan panjenengan sebagai dzurriyyah Rasul. Siapapun yang tidak membaca salawat terhadap panjenengan, dia tidak sempurna salatnya. Terus moro-moro enten utusane Habib Salim teng Ploso. Teng Ploso Pak, omah kula niku Kediri, desane Ploso, kecapatane Mojo. Ditimbali mriki dalam rangka maulid. Lemes kula. Iki apa-apaan maneh.
Sopo sing ngutus? Estu niki Gus, yang perintah Habib Salim. Iki mesti ada yang usul dan itu super sesat. Ngawur iku. Mboten Gus saestu panjenengan dipun dawuhi rawuh. Nggih mugi-mugi Bib sowan kula menika dados silaturahim ingkang mardiyah makbulah indallah subhanahu wa taala. Masya Allah, maulid. Ada beberapa orang kemudian mempertanyakan, untuk apa kamu semua ini berbahagia akan kelahiran Rasulullah? Selamatan, masak-masak, kumpul-kumpul, makan-makan. Loh, kalau makan-makan itu memang ajaran Rasulullah. Dari dulu bahkan Kanjeng Nabi itu acaranya memang makan-makan. Sudahlah, enak-enak. Wong Rasulullah niku kan, apa kata Imam Busairi? Ya Allah, Muhammadun Sayyidun. Bukan itu yang saya maksud, bukan Muhammadun Sayyidul Kaunini was Sakolain, bukan. Bukan itu. Muhammadun Sayyidun faqat manakibuhu. Faqat manakibuhu. Manakibnya luar biasa. Kalau watas duki nembe maca niku lho. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisu arfan 'anil bahri aw rashfan minad diyami. Manakibnya ndak usah kita, ndak bisa, ndak bisa. Li Ahmad fadlun la yuhaddu wa la yuhsa, la yuhaddu wa la yuhsa. Bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaan yang tidak bisa kita tulis, tidak bisa kita gambarkan dengan gambaran apapun. Mboten saged. Muhammadun sahahur rahman bin ni'ami. Niki lho maksud kula. Kula maksud kula niku lho. Niki dawuhe Syekh Busairi. Muhammadun sahahur rahman bin ni'ami. Memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa beberapa kenikmatan-kenikmatan. Dadi nek wong NU, wong-wong sing nyanding habaib anggere kumpul-kumpul azarane mangan niku pun cocok. Pancen nggone nikmat. Lho saestu. Lho, masyaallah. Saman pirsa, wonten sahabat jalil asmane Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam min ulama Yahud sebelumnya, kemudian masuk Islam. Apa kata beliau? Awwalu ma sami'tuhu minhu, awwalu ma sami'tuhu minhu. Pertama kali yang saya dengar dari Rasulullah, ya ayuhan nas at'imut ta'am. At'imut ta'am. At'imut ta'am, Pak. Makan-makan, paham, Pak? Nggih Beb, saestu Beb. Mboten kanten kula luwe Beb. Mboten iki pancen lho pancen ngoten niku Beb. Memang begitu. At'imut ta'am wa qra'us salam wa afshus salam wa afsus salam wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Tapi pertama-tama paling penting makan dulu. Nggih Beb, ini tadi kok tahu-tahu langsung ngaji Beb. Mboten me cerita tok. Pancen mangan niku penting ngono lho Bapak, Lho, saestu. Makanya kadang-kadang ana wong sing gak patek koyo sampean, sing ora padha kambek sampean. Itu apa orang NU itu? Nahdien itu acaranya apa? Setiap kumpul kok makan-makan. Lho pancen Nahdien ini paham tenan mbek kitab ngawur. Memang perintah bagi Nabi yang penting makan dulu, setelah makan lah baru setelah itu acaranya apa selanjutnya. Kalau belum makan jangan ngomongkan acara yang lain. Karena orang itu kalau lapar dan terlalu lapar itu bahaya omongannya. Apalagi pikirannya. Iki saestu iki. Akade dan ma'am apa maneh ma'ame ma'am maulid. Luar biasa. Al Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan, "Ma min muslim, ma min sahsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw syai'in minal ma'kulat illa dhaharat fihil barakah." Illa dhaharat fihil barakah. Gak ono wong sing maca maulid Mbah Kanjeng Nabi di hadapan makanan apapun itu bentuknya, walaupun hanya sekedar garam, beras atau makanan apapun, dibacakan maulid di depannya kecuali tampak keberkahannya. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi dzalikal ma'kul. Dan ketika kamu makan, semua yang tersentuh makanan itu, semua organ yang tersentuh makanan itu, semuanya dapat berkah. Li'annahu yattaribu wa la yastakiru hatta yaghfirallahu li'akilih. Li'annahu sampeyan cuma mantuk-mantuk ora paham mantuk-mantuk. Ngapunten Beb, niku lho Beb. Yang gak jelas niku lho Beb.
li'annahu yadharibu wa la yastagiru. Makanan yang kamu makan sebelumnya dibacakan maulid itu tidak akan pernah tenang, selalu akan demo dan protes di hadapan Allah sampai Allah memberikan maghfirah kepadanya. Lho niku penting tenan. Makanya maulid gak ono mangane ngono, paham ra? Makan makanan yang sempat dibacakan maulid, maka akan masuk ke dalam hati kalian semua itu adalah alfunuri wa rahmah, 1000 cahaya dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kabeh penyakit atine awake dhewe kuwi ilang. Wa yahruju minhu alfu hilli wa illah. Penyakit awake dhewe iki akeh. Penyakit kita ini banyak, makanya awakmu sampai melu solawatan barang, sampai ora subuhan tapi tetap melu solawatan. Tenang saja sudahlah. Lah piye? Lah bagaimana pancen? Fa inna jahan nabi qad jabaron nakso. Ya memang Kanjeng Nabi wong panjen Kanjeng Nabi piye to, Pak? Kanjeng Nabi ganti tenan mbek awake dhewe. Lho Kanjeng Nabi ganti tenan sama kita. Santai saja. Ummati ummatun marhumah mutabun 'alaiha. Yadkhulu quburuha bidunubiha wa yahruju minha la dzunuba 'alaiha. Cuman umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat saya ini umat yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dia mati bawa dosa. Kanjeng Nabi perso bahwa bakal esuk duwe umat model kaya awak-awakmu ngene lho. Sing sangune mati dosa. Yadkhulu quburuha bidunubiha tapi wa yahruju minha la dzunuba 'alaiha. Sebabnya apa? Bistighfaril mu'minina laha. Sebabnya wong-wong tanggamu, dulurmu, paman-pamanmu, kakek-kakekmu kabeh nyafaati, kabeh mangestoni. Lah apa maneh habaib-habaib ngene iki. Waduh, slamet tok acarane. Wong awake dhewe slamet mosok putune gak slamet. Makanya saya super optimis, Pak. Tenang saja, mboten napa-napa. Awake dhewe wis dadi umat Mbah Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku masyaallah. Saya jadi ingat dawuhnya Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma tala qaula Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini orang-orang ini semuanya mudah tertipu, mudah tertawan, mudah tergoda. Faman tabi'ani fa innahu minni, kalau semuanya ikut saya, ini dawuh Nabi Ibrahim, kalau semuanya ikut saya fa innahu minni, berarti dia golongan saya. Tapi wa man asani fa innaka ghafurur rahim, kalau ada yang maksiat tolonglah dimaafkan, tolonglah dimaafkan. Wa qaula Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Alah ya Allah, ini semua hamba panjenengan, jenengan siksa nggih karepe jenengan, terserah jenengan, Anda bebas. Jenengan maafkan nggih, panjenengan pancen maha bijaksana. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tadi itu, langsung Rasulullah farafa yadahu wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Farafa yadahu wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Langsung Rasulullah mengangkat kedua tangannya sambil membaca Allahumma ummati ummati, harus umat saya harus selamat, umat saya harus selamat, wajib selamat. Wabaka, langsung Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah menangis, memanggil malaikat Jibril, ya Jibril ilhab ila Muhammad was'alhu wa rabbuka a'lam ma yubki. Sekarang kamu bergerak sowan nang Muhammad, kamu sekarang sowan ke Muhammad, tanya apa yang membuatnya menangis, apa yang membuatnya menangis, padahal Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Kemudian fa'atahu fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaqal. Kemudian Rasulullah bercerita, pokok bril sing penting kabeh umatku selamat, harus pokok bersandar kepada namaku harus selamat, gak oleh gak selamat. Langsung malaikat Jibril laporan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril idhab ila Muhammad fakullahu inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk, inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uk. Rasulullah, Pak, Rasulullah katakan kepada Muhammad, saya akan memuaskan Rasulullah terkait keselamatan umatnya, dan saya tidak akan pernah membuat Rasulullah susah gara-gara umatnya. Jadi tenang aja, kelakuanmu sing super kuat gue insyaallah aman. Lah positif gue. Sama tahu guru ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan diberi hadiah luar biasa Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah puas.
Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, la ardha wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabb, la ardha wa wahidun min ummati finnar. Tuh, coba. Woi umat Kanjeng Nabi apa? Kamu semua umatnya Kanjeng Nabi apa tidak? Tenang saja. Rasulullah tidak akan pernah beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai bedindang-bedindang model awakmu ki slamet gitu. Tenang ae, wakane santai apa maneh disapati para habaib ngene. Mbah, niku anak buah kula, niku santri kula, niku jamaah kula, slamet. Nek ora slamet ya cekeli bae jubahe. Nah, nggih boten saged lho kedah slamet, Bib. Mboten pareng ngoten niku. Lha saestu niku. Persis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan pancen ridahu sallallahu alaihi wasallam antadkhula ummatuhu al-jannah kulluhum. Memang kepuasan Rasulullah tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali semua umatnya masuk surga. Oh tius aman Ustaz. Arepnya apa awakmu? Arepnya apa? Aman. Allahumma tapi gak aman bentuk-bentuk gini mesti melas mosok urip nang donya wis ora patek kepenak utang akeh nyambut gawe gagal mulai diseneni bojo mati mosok isi arep disiksa la ilaha illallah melas gak kok sampai awakmu iku ono gak slamet berarti pancen awakmu iku kurang maca selawat adimis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi adimis salata ala nabi Muhammad. Terus memperbanyak sholawat kita kepada Rasulullah karena hanya bacaan sholawatlah yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna baina qabul wa raddiha illa shalah ala nabi Muhammadi. Lek salatmu halal, lek salatmu iki kowe iki salat aduh kok awakmu aku ae sing wis rada kiai. Ngapunten Beb niki, saestu. Ngapunten. Tapi kula pede Beb, kanten enten jenengan. Kula pun yakin, kula nggih pun sungkem jenengan. Man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Rasulullah tidak akan pernah berbohong untuk itu. Oh jelas sih. Oh, kak dalili dul. Dadi santai kuwi kak dalili. Ora kanggo awakmu karo dalile kok. Ini buat saya ini orang yang pernah salaman dengan orang yang pernah salaman dengan Rasulullah atau salaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah sampai dino kiamat mesti aman. Kula pun sungkem, makanya aku pede nek agak karuan. Senang. Mau didhawuhi Habib Saleh, subuhe dijaga. Aku malah rada mikir apa penake kodokan. Mboten. Oh, cocok iki oke. Alhamdulillah saestu niku. Saestu aman. Kula niku wis pede banget kula dadi umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Super pede kula. Apa? Masya Allah. Satu-satunya orang yang sulit diterima dan dimaafkan oleh Allah adalah orang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Dewi Aisyah niku dondom-dondom. Napa kira cara Tegal? Apa sih Pak? Dondom jahit dondomi ya. Aku bingung kadang-kadang bahasa Tegal itu dua bahasa dewe susah podo-podo Jawa nih tapi dua bahasa dewe. Soalnya kuntu akhitu waktu sahar dzata yaumin. Ini Dewi Aisyah nih. Kuntu akhitu syai'an waktu sahar dzata yaumi fasaqatatil ibrah. Suatu ketika saya ini menjahit sesuatu ketika malam, ketika waktu sahur. Fasaqatatil ibrah. Kemudian jarum itu apa namanya? Fasaqatatil ibrah minni. Tahu-tahu jarum ini jatuh. Tiba itu apa teko? Hah? Oh tiba jatuh. Oh ya wis terserah lah, mana tahu. Niki guru kula Ustaz Fakih niki. Lho saestu, kula biyen teng Ploso, guru kula menika. Saestu. Tapi nggih anu, kalah getih kali kula. Sami kali kula kawon gede kali jenengan ya biasa uang ini mesti ono kalahe tenang ae. Wong kok menang terus juga apik. Aku mau tekan ndi mau. Kemudian jarum itu jatuh wantafa'al misbah. Tahu-tahu lampu itu padam. Beliau kan mencari yang namanya ibrah tadi itu, apa namanya? Jarum tadi itu. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait wa adha al-bait. Kemudian Rasulullah masuk dan membuat rumah itu terang benderang bidiyai wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Pak mlebu omah tok lampu padam langsung terang.
awakmu mlebu omah lampu terang langsung padam. Nah ini bedakan ini ya. Rasulullah kalau bidiyai wajhi, wajahnya penuh cahaya. Kalau kata anak sekarang apa istilahnya namanya? Glowing. Oh, glowing. Tapi glowing asli Pak. Ini asli glowing. Langsung Dewi Aisyah langsung memuji, ya Rasulullah, ya'aka wajhak, ya'aka wajhak. Kok begitu luar biasa terangnya wajah panjenengan. Rasulullah ternyata nggak menanggapi terkait masalah terang dan tidak terangnya wajah. Rasulullah langsung dawuh, al-wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Sial adalah bagi siapapun yang tidak mampu mengenali dan melihat saya besok yaumal qiyamah. Dewi Aisyah kemudian bertanya, waman lam yarak yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa yang tidak kenal dengan panjenengan, dengan kegantengan seperti ini, dengan keglowingan yang kayak begini ini? Al-bakhil, al-bakhil. Wamanil bakhil ya Rasulullah? Alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku wis rada mirip Habib, Bro. Aku kan rada enek to. Mirip-miripe ngono yo. Lagi itu. Jadi jangan sampai kemudian di antara kita ini pun talah Pak, awake dhewe wis talah nganggur-nganggur, jaga toko, jaga warung, sepedahan nang kantor, budal nang masjid, budal nang pasar, ate nang diae. Jangan lupa kemudian sambil nganggur tadi itu lesan kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, saestu niku Pak. Man aksara salah aliyya waqta hayatihi amarallahu subhanahu wa ta'ala jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Ketika hidup kita memperbanyak baca sholawat. Ini hadis bisa sama lihat di kitab I'anatit Thalibin. Anggir santri mesti ndelok. Nek orang ndelok pancen ora patek santri. Lek sampai kelewatan uang kok nalika urip sering-sering maca sholawat nang Mbah Kanjeng Nabi. Ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan perintah semua makhluk untuk memintakan maaf kepada orang itu. Mana kamu gak patek, kamu sholawatan maulidan pisan to. Wes anggere ono maulidan teko sholawatan ya aja. Ya itu bagus, enggak mungkin tidak ada nilainya, pasti ada nilainya. Tidak mungkin tidak ada nilainya. Tapi luar biasa. Makanya Syekh Abu Bakar As-Sato, pengarangi anak dalam kitab Adqiyah itu mengatakan, beliau mengatakan aksiru as-salata ala nabiyil karim fa inna salata alaihi tukaffiru dzambal azim. Kowe kabeh nek maca sholawat sing akeh, kamu semua perbanyak baca sholawat, karena baca sholawat kepada Rasulullah mampu menghapus dosa-dosa yang dosa-dosa yang besar. Wa tahdi ila siratil mustaqim. Ketika kita nih tidak sesuai jalur, tidak sesuai arahan Rasulullah, bi barakatis shalah ala nabi, insyaallah kita akan diarahkan ke arah yang baik. Wa taqiqa ilaha adzabal jahim wa yahdha fil jannah bil naimil mukim. Wis talah, pokok awamu akeh-akeh maca selawat, angel kon mlebu neraka. Mergo as-shalatu alayya menika nurun fil qabri. Kowe maca selawat kok akeh mbek Kanjeng Nabi, kok sering maca selawat, kuburanmu padang. Wa nurun 'alas sirat, wa nurun 'alas sirat, wa nurun fil jannah. Sesuk nek kabeh iki mlebu surga, kok sampai ana surgane sing peteng, ya. Ana surgane gak kena PLN. Iku jelas surgane wong sing mlebu surga tapi kurang maca selawat. Nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Kualitas tempat kalian di surga ditentukan seberapa banyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punlah kula boten perlu matur kata-kata dengar sadaya jenengan. Muga-muga entuk barokah ya itu. Nggih lah, muga-muga wae dhewe kabeh entuk barokah. Titik-titik iso ngelakoni apa yang menjadi perilaku para habaib. Syukur-syukur pelan-pelan kita mulai mampu menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku nemen gatine mbek awake dhewe, nemen sayange mbek awake dhewe. Pun talah sebisa mungkin, apakah panjenengan semua pecinta Rasulullah? Nggih. Ora usah aneh-aneh jawab nggih. Pecinta ki angel. Kita ini mencintai apapun harus siap menjadi hambanya. Padahal kamu semua, kita semua, kula barangnya tadi, kita ini masih menjadi hamba nafsu.
Ojo sok-sokan gaya-gayanan menjadi wah nih Gus, ini adalah apa misalnya Ahbabil Mustafa, apa-apaan. Angel mergo min alamatil mahabbah ittiba'ul habib. Min alamatil mahabbah ittiba'ul habib. Kalau sampean memang pecinta Rasulullah, sampean akan nurut dengan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas gak mudah nek delok wajahmu. Jelas, mosok sampai Habib Soleh loh. Dulu awakmu semangati maulidan kayak gini sampai wasiat sholat subuh lagi terus nemen toh. Bayangno toh. Kok iso Habib Soleh menutup dawuhnya dengan wasiat ojo lali subuhan loh ya. Kok bisa? Ini kan jelas, walah ngono kok gaya-gayanan. Apakah Anda semua pecinta Rasulullah? Iya, apa-apaan. Mosok sholat subuh dadak dilingno. Pecinta kok sholat subuh lali. Tapi tenang saja, kalau nggih duwe hadis Mbah Kanjeng Nabi niku nggih nate qodhoan subuh. Nah, ya. Lho ki saestu niku. Positif niku. Rasulullah itu pernah qodho subuh. Jadi lamun toh awakmu ki qodho subuh, ya ana nirune Mbah Kanjeng Nabi. Tapi ya aja mau anggap kuwi sunah gak tapuk tenan ya. Ndak, lho ki saestu niku. Alhamdulillah. Kula matur suwun sangat dipun timbali. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Mboten adab, mboten sae wonten ngarsa panjenengan sedaya, para habaib sedaya nyuwun agung pangapunten. Panjenengan dongaaken panjenengan pangestoni kados kula ngeten iki sak rencang-rencang ngeten iki mboten jelas nasibe ngeten iki. Mugi-mugi lha iya ta, kayak awake dhewe apa nasibe sing jelas. Lah, Kanjeng Nabi itu pernah minta balasan akan risalahnya, akan bi'sahnya? Gak pernah. Kul ma asalukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Illa mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi tidak pernah meminta balasan apapun akan semua jasa yang diberikan kepada umatnya, tidak pernah illal mawaddah fil qurba, kecuali kasih sayang kepada kerabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Positif kuwi Pak, sampean delok. Ayo toh, saiki sampean arep delok tafsir sapa? Mau melihat tafsirnya Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, sampean mau melihat tafsirnya Tawis bin Kaisan, sampean mau melihat riwayatnya Abdullah bin Abbas, illal mawaddah fil qurba ai illa ayyarhamu biqarabati wa yatawadduni bihim wa yasilu birahimi. Hanya itu tok yang diminta oleh Rasulullah. Bagaimana kalian mampu membangun rasa cinta kepada keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kula arep mulai badhe nyuwun pangestu. Pokoke kula ngeten iki kalih tiyang-tiyang gak jelas niki. Saestu dipangestoni. Mugi-mugi sedaya menika dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Namung setunggal Bib. Namung setunggal benjing panjenengan matur teng Mbah panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tiang-tiang niku nate nderek maulidan. Tulung panjenengan pirsani kanthi mesem. Namung niku tok. Pun mboten usah dinapa-napani. Sungkem alhamdulillah, mboten sungkem mboten pokoke mesem. Jangan sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mboten purun ningali wajah-wajah mboten jelas ngeten iki saestu. Namung niku tok. Saman delok, saman lek tahu maca dalail, saman tahu maca burdah, semuanya ditutup. Semoga Rasulullah mau melihat wajah kita. Hanya itu saja. Harapannya nggak muluk-muluk. Beliau pengen dilihat oleh Rasulullah. Sok-sokan kayak awakmu mau pengen iso sungkem. Alah. Kamu hadir ke sini bangga apa tidak? Apakah semuanya bisa sungkem Habib Salim hari ini? Tidak bisa. Sudah duduk saja sudah bangga kita. Coba bayangkan besok Rasulullah di mahsyar, kemudian kita besok bisa duduk di depannya dan Rasulullah tersenyum kepada kita. Oh, usah muluk-muluk aneh-aneh. Kamarnya cedek, lah. Kak pikir-pikir gak seru. Orang wani nyapa-nyapa apa itu sungkan, paham gak? Iso, rada adoh pokok iso sowan, ngono lho, paham gak? Positif, mayoran gak penak. Semerang kali gak penak, ngokok-ngokok gak iso gini, gak seru. Pun lah, ngoten mawon ngapunten ingkang agung pangestunipun akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.